Selamat malam pemirsa catatan misteri. Semoga pemirsa sehat selalu, tidak kekurangan sesuatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosannya melihat video yang sederhana adalah kisah yang nyata. Yang akan saya kisahkan ini adalah seseorang, yaitu seorang dukun bayi, katakan Nyai Siti. Nyai Siti baru saja sampai di rumah. Dia baru saja dari kampung sebelah, yaitu habis menangani seseorang yang melahirkan. Mungkin badannya terasa letih. Dia keluar dari di luar, nampak hujan rintik-rintik, suara petir menggelegar. Nyai Siti mencoba untuk memejamkan matanya, namun di saat mau memejamkan mata, tiba-tiba pintunya diketok. Bergegas, Nyai Siti membuka pintunya. Di depan pintu ada seorang yang mengatakan masih muda, tapi dia sedang mengandung. Yang datang itu memperkenalkan diri. Selamat malam Nyai Siti. Selamat malam nak, kata Nyai Siti. Silahkan masuk dulu nak. Terima kasih Nyai Siti. Yang gadis yang hamil itu duduk dia di ruang tamu. Nyai Siti bergegas mau mengambilkan air minum. Tapi gadis yang hamil ini mengatakan, tidak usah repot-repot Nyai. Loh, kenapa nak? Kelihatannya nak ini kelihatan sangat letih. Iya Nyai, kampung saya agak jauh. Loh, mana suaminya kok tidak diajak malam-malam begini? Dia lagi di luar kota Nyai. Oh begitu. Iya Nyai, ada keperluan apa nak? Saya ini perut saya mual-mual Nyai. Loh, hamilmu sudah berapa bulan nak? Kalau perkiraan saya ini sudah 9 bulan Nyai, sudah mendekati melahirkan. Loh, ya. Kalau begitu apa mau melahirkan di sini? Kata Nyai Siti. Tidak Nyai, kalau bisa Nyai ikut ke rumah saya. Ngomong-ngomong siapa nak? Saya Indah Nyai. Oh ya. Dari kampung mana nak? Kok Nyai baru melihat? Saya dari kampung sebelah Nyai. Oh ya. Terus maunya nak nih? Saya minta nyolong Nyai agar ikut saya ke rumah saya. Siapa tahu rasanya perut saya ini sudah mulas-mulas Nyai. Oh begitu. Ya sebentar ya nak. Sebetulnya Nyai ini baru aja pulang juga dari kampung sebelah. Di kampung sebelah itu baru saja melahirkan. Iya Nyai mau ngambil obor Nyai, karena di kampungnya Nyai Siti ini belum ada lampu. Dia masih menggunakan minyak tanah, karena lampu untuk jalan biasanya kalau orang dulu namanya obor. Dia membawa obor, bergegas dan dinyalakanlah obor itu. Marilah nak, nanti siapa takutnya nah ini di jalan bisa melahirkan kalau anak nggak mau melahirkan di tempatnya. Hari ini hujan yang gerimis-gerimis, petir menggelegar. Nyai bersama Indah ini berjalan menusuri jalan yang setapak penuh rerumputan.
dan melewati, ya katakanlah, pohon-pohon bambu, karena di masa itu listrik belum ada. Yang ada itu di rumah-rumah itu masih menggunakan lampu minyak tanah. Singkat cerita, Nyai sudah di ujung kampung. Nyai bertanya, di mana lo nak kampungmu itu? Itu lo Nyi, tidak jauh dari sini. Nah, setelah Indah itu mengatakan di ujung itu ada lampu, kelihatan ada lampu kecil. Nah, ini kelihatan lampu yang kecil itu. Oh ya ya nak. Perlahan-lahan jalannya Nyai Siti bersama Indah ini sudah mendekati rumahnya. Yang rumah cukup sederhana. Lihat lampunya itu menyala yang kecil di dalam. Silahkan masuk Nyi. Oh iya ya nak, saya masuk. Nah, Nyai Siti bersama Indah ini masuk rumah. Nyai mau minum apa? Saya tidak usah nak, tidak usah minum. Tadi sudah banyak Nyai itu minum kopi. Jawab Nyai Siti. Nyai tidak lama nak, Nyai mau memeriksa perutnya. Nah, Indah, cobalah berbaring. Loh, itu yang tidur itu siapa? Itu anak-anak saya Nyai. Oh, anaknya masih kecil-kecil juga. Iya Nyai, kata Indah. Setelah Indah berbaring di ranjang, Nyai memeriksanya. Loh, ini kelihatannya kamu ini sudah mau melahiri. Kalau nggak malam ini mungkin juga besok pagi, besok siang. Baru berkata begitu, Indah sudah merasakan mual-mual perutnya. Aduh, Nyai sakit sekali Nyai perut saya. Loh. Ini kok ketubannya sudah keluar, berarti kamu sudah mau melahirkan nak, kata Nyai Siti. Iya Nyi. Nah, cobalah berbaring. Singkat cerita, Indah malam itu melahirkan. Tak terasa bayinya kelihatan nampaknya seperti laki-laki, kata Nyai Siti. Syukurlah nak, kamu selamat, sudah selamat. Ini bayimu harus dibersihkan dulu. Itu di belakang itu ada airnya. Oh iya ya nak, Nyai akan bersihkan. Kamu duduk dulu. Alatannya sudah lengkap ya nak. Oh sudah Nyai, itu semua sudah ada Nyai. Ketika Nyai itu membersihkan anaknya si Indah ini, dia tidak ada curiga, seperti bayi biasa. Dia membersihkan bayinya dengan bersih, lalu dia membungkus kainnya, baru ditidurkan di sampingnya Indah. Lalu Nyai itu membersihkan kotoran-kotorannya si Indah. Si Indah melahirkan tidak merasakan sakit, tapi Nyai Siti tidak pernah untuk merasakan kecurigaannya. Lalu Indah berkata, terima kasih ya Nyi telah menolong saya. Oh iya nak, tidak apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, bayar apa? Loh tidak apa-apa, kita ini saling menolong nak. Nyai tidak pernah mengharapkan apa-apa. Kalau memang tidak ada, juga tidak apa-apa. Singkat cerita, Nyai berpamitan karena sudah dibersihkan semua. Hari-harinya sudah dikubur sama Nyai karena suaminya katanya di kota. Tak terasa Nyai Siti ini sudah 2 hari tidak pulang. Dia tidak pulang sudah 2 hari. Di kampung heboh, kemana Nyai Siti tidak ada. Saat itu pula Nyai Siti berpamitan. Si Indah mengatakan, Nyai,
Saya tidak bisa memberi apa-apa, Nyai. Saya hanya memberi kunyit ini untuk Nyai. Apakah Nyai mau? Sudahlah nak, kalau memang tidak ada apa-apa, tidak usah memberi Nyai. Nyai pun ikhlas membantunya. Nyai tidak makan, saya ada makanan. Saya tidak makan, nah. Kebetulan Nyai ini sering bertirakat. Saat itu pula lah Nyai berpamitan. Indah mengatakan, ketika dia berlahan-lahan mengantarkan. Singkat cerita, Nyai sudah keluar dari rumahnya Indah. Namun apa yang terjadi? Disitulah keanehan terjadi. Tiba-tiba Nyai itu ada di pohon bambu yang lebat, sangat lebat. Di bawahnya pun jurang batu-batu. Tapi Nyai tidak merasakan bahwa di jurang itu tetap jalan yang seperti jalan-jalan kampung biasa. Nyai tetap berjalan. Tapi setelah berapa meter dari rumah itu, berubahlah ada keanehan-keanehan. Ternyata dia di dekat pohon bambu yang cukup indah. Pohon-pohon bambu di sebelahnya itu ada jurang. Tapi Nyai baru terkejut, dia baru sadar. Loh, aku ini salah jalan. Kok saya ada di pohon bambu di sebelah ini jurang, tapi masih ada jalan setapak. Setelah itulah ada tertawa yang terbahak-bahak suara. Terima kasih Nyai, kau telah menolong aku. Kau telah menolong aku. Tapi jangan bosan-bosannya untuk menolong aku. Nyai Siti lalu berbalik. Kamu tidak usah mengganggu saya. Walaupun aku masuk di tempatmu, aku menolong kamu. Aku tidak minta imbalan. Tapi janganlah mengganggu ke alamnya manusia tadi. Suara tertawa itu tetap makin. Kamu jangan merepotkan orang lagi. Biarlah alammu itu berbeda. Jangan pernah mengganggu tentang kehidupan manusia. Cukuplah saya yang tahu kamu aku bawa ke alam. Suara itu semakin jauh. Terima kasih, mengucapkan terima kasih Nyai. Namun rasanya Nyai itu tidak ada rasa takut. Mungkin kalau yang lain mungkin sudah pingsan mendengarkan suara-suara yang sangat melengking. Karena Nyai ini orang yang sudah pengalaman, karena nenek moyangnya adalah dukun baik di kampung. Singkat cerita, orang-orang desa, Pak Lurah, Pak RT ini pada sibuk mencari Nyai. Sudah 2 hari katanya Nyai ini tidak pulang ke rumah. Itu masyarakat desa dikeliling. Kemana Nyai Siti ini? Kok tiba-tiba menghilang sampai 2 hari? Tidak tahu kemana. Anak-anaknya lagi ketika dia pergi, anak-anaknya tertidur. Nah, ketika saat orang itu sibuk mencari ke sana kemari menggunakan apa yang ada itu dipukul-pukul. Karena di kampung masa itu masih belum ada lampu penerangan. Yang gelap, rumah masih dekat-dekat sawah, hutan, perkebunan masih luas. Saat semua orang pada sibuk, nah itulah dilihat ada membawa obor dari ujung jalan itu. Nah, semua masyarakat pada teriak. Nah, itu kelihatannya Nyai Siti itu. Ayo kita datangi ke sana. Sesampainya disitulah semua masyarakat pada ngumpul, pada bertanya, Nyai dari mana? Sudah 2 hari kok nggak pulang. Loh, masa saya 2 hari nggak pulang? Baru semalam. Enggak Nyai, semua pada sibuk nyari anaknya Nyai kemana-mana. Biasanya itu
kalau kemana-mana Nyai itu pasti pesan sama anaknya, sama cucunya Nyai. Ya, mungkin saya salah jalan. Singkat cerita, Nyai sudah sampai rumah, baru bercerita bahwa dia ketika pulang dari kampung sebelah mau tidur, ada yang datang mengetok pintu, minta tolong untuk mau melahirkan. Jadi saya ikutlah ke rumahnya. Ternyata saya di bawah di pohon bambu sebelah sana, di ujung kampung sana. Walah kata Pak Lurah, itu seremnya. Dari dulu nggak ada orang yang berani lewat gitu. Ya saya nggak tahu, biarlah yang sudah, nggak usah itu kita untuk dibesarkan Pak Lurah, kata bunya, kata Nyai Siti. Pemirsa, ini adalah sebuah kisah nyata, kisah yang diceritakan oleh tetangga saya sendiri, seorang dukun. Karena orangnya ini saya mau ajak ngobrol karena dia sudah sepuh, dia tidak mau. Dia berbagi pengalaman dengan saya. Pemirsa, kalau yang suka dengan misteri, jangan lupa ditonton, di share, di like, di komen, agar channel pemula ini bisa berkembang. Sampai di sini dulu pemirsa catatan misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.